sedang membuat semua exercise sekarang untuk merubah PP yang berkaitan dengan napi tipikor, napi teroris, napi narkoba. Ya, jadi itu tidak bisa kami lakukan. Narkoba yang kami keluarkan di permen itu adalah di bawah 5 tahun ke bawah yang tidak tunduk kepada PP 99. Jadi kalau kita mau, saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden di Ratas kemarin dengan izin dari beliau, makanya kami sekarang sedang mengeksersis dan menyiapkan ini, Pak. Ya, menyiapkan ini. Tentunya dengan ada juga prinsip kehati-hatian, tetapi yang pasti bahwa tadi sudah saya laporkan umur 60 tahun, umur sakit berkelanjutan, ini semua masuk dalam lansia, disabilitas, ini masuk semua dalam kriteria yang kita masukkan. Yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat napi ini dihubungkan dengan COVID-19. Seperti di negara-negara yang lain, saya melihat misalnya di Iran membebaskan 95.000 napi, kemudian di Brasil 34.000 napi, di negara-negara yang lainnya juga melakukan yang sama. Kita juga minggu yang lalu saya sudah menyetujui ini juga agar ada juga pembebasan napi karena memang lapas kita yang over kapasitas sehingga sangat berisiko untuk mempercepat penyebaran COVID-19 di lapas-lapas kita. Tetapi tidak bebas begitu saja, tentu saja ada syaratnya, ada kriterianya dan juga pengawasannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 2012 tidak ada, perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum. Clear ya. Sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 tahun 2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi. Juga tidak ada terhadap teroris, juga tidak ada terhadap bandar narkoba. Pekan lalu memang ada keputusan memberi remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana dalam tindak pidana umum. Bahwa itu tersebar di luar, itu mungkin karena ada aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Menkumham, kemudian Menkumham menginformasikan bahwa ada permintaan masyarakat, sebagian masyarakat untuk itu. Tapi pemerintah sendiri sampai sekarang tetap berpegang pada sikap pemerintah Presiden Republik Indonesia tahun 2015 dulu. Pada tahun 2015 Presiden sudah menyatakan tidak akan mengubah dan tidak punya pikiran untuk merevisi PP nomor 99 tahun 2015. Jadi tidak ada sampai hari ini itu rencana memberi pembebasan bersyarat kepada napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba. Tidak ada. Karena alasannya apa? Alasannya kalau pertama PP-nya itu khusus sudah ada bahwa itu berbeda dengan napi yang lain. Lalu yang kedua, kalau tindak pidana korupsi itu sebenarnya tidak uyu-uyuan juga sih. Tempatnya mereka sudah luas, sudah bisa melakukan physical distancing, ya. Malah diisolasi di sana lebih bagus daripada diisolasi di rumah gitu. Jangan sampai PP 99 tahun 2012 itu direvisi sehingga banyak dari napi tindak pidana korupsi yang bebas. Kenapa? Karena ini pertama akan menjadi presiden buruk
bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan. Kemudian yang kedua, ini akan membuat tidak adanya efek jerak bagi para pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Kita menolak hal ini. Kenapa? Karena kita tidak menemukan relevansinya antara wabah virus corona dengan harus kita membebaskan pelaku korupsi. Dan kalau kita lihat juga dalam lembaga pemasyarakatan, kita tidak melihat ada narapidana kasus korupsi yang berdesak-desakan di dalam lembaga pemasyarakatan. Justru mereka tinggal satu sel, satu orang. Jadi tidak ada urgensinya Yasona tetap memaksakan upaya merevisi PP 99 tahun 2012 ini. Presiden Joko Widodo berencana membebaskan narapidana tindak pidana umum untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di lapas. Sedangkan untuk napi kasus korupsi, Jokowi tidak pernah membicarakannya dalam rapat. Jokowi mengatakan, over kapasitas lapas menjadi salah satu faktor pemerintah ingin membebaskan napi tindak pidana umum, namun itu ada syaratnya. Jokowi berkaca dari negara-negara lain yang membebaskan napi untuk mencegah penyebaran virus, seperti di Iran dan Brazil yang membebaskan puluhan ribu napi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, ikut menegaskan bahwa pembebasan terhadap 30.000 narapidana tidak termasuk para napi koruptor. Mahfud menuturkan, 30.000 narapidana yang dibebaskan merupakan narapidana tindak pidana umum, bukanlah narapidana korupsi, terorisme, hingga bandar narkoba. Bahkan, Mahfud MD menuturkan tidak ada rencana memberi remisi atau membebaskan narapidana, baik napi kasus korupsi, teroris, dan narkoba. Gitu. Tapi itu adalah narapidana umum. Tidak ada bicara soal koruptor, narkoba, dan sebagainya, karena itu ada ketentuannya tersendiri. Kalau yang khusus-khusus tentu dibicarakan secara khusus. Maka kita tidak pernah mengubah. Kenapa saya harus menjelaskan itu? Karena begini, kemarin tuh seakan-akan sudah terjadi pelepasan koruptor. Termasuk orang-orang hebat, pengamat hebat seperti Prof. Cipta Lesmana itu kontak saya, Pak, kenapa koruptor kok sudah dibebaskan? Saya tanya, di mana itu? Itu ada gambarnya, ada Uji Kaligis, ada Setia Novanto, sudah dilepas rame-rame. Ada di Kompas, di mana? Saya buka YouTube, ternyata itu gambar lama. Itu gambar lama. Lalu saya jelaskan, tidak ada pelepasan. Sampai detik ini tidak ada pelepasan. Itu cerita gambar lama menyertai menjadi VT ketika Pak Yasona Lauli diberitakan akan mempertimbangkan masukan-masukan tentang remisi atau pembebasan bersyarat terhadap koruptor. Tapi pembebasannya itu sendiri tidak pernah terjadi sampai hari ini, sampai kita ngomong tidak seorang pun koruptor dilepas gitu. Yang 30.000 dilepas itu adalah narapidana tindak pidana umum gitu. Nggak ada yang kasus ini tidak ada perubahan sikap dari presiden, tidak ada perubahan policy yang akan diambil tentang tindak pidana khusus itu. Presiden kan sudah berkali mengatakan bahwa musuh terbesar kita itu adalah korupsi. Mungkin corona ini dalam waktu 2 atau 3 bulan mungkin akan terlalui ya. Tapi kalau korupsi itu kan musuh lama yang akan terus panjang yang harus kita hadapi. Sehingga nanti sedang kita membicarakan PP-nya memperbaiki PP. Misalnya membahas sampai 2 bulan, coronanya udah lewat gitu. Kan kita karena jangka pendek ini kalau soal corona ini. Artinya estimasi ilmiahnya dari berbagai sudut gitu mengatakan paling lama ini kan September, itu yang paling pesimis. Yang optimis mengatakan akhir April sudah selesai. Yang agak moderat Juni, kan begitu. Masa kita jangka pendek gitu mau mengorbankan yang lama-lama begitu gitu. Kalau saya berpikir begini, Mbak, jumlah koruptor di Indonesia itu hanya 1,8% dari keseluruhan pelaku tindak pidana. Dan tempatnya diketahui oleh publik jauh lebih enak. Nah, bagi yang tidak enak biar diperbaiki dalam situasi begini agar physical distancing-nya itu terpenuhi sesuai dengan aturan. Dan menurut saya isolasi di rutan korupsi itu masih lebih aman ya kalau secara kesehatan dibandingkan dilepas gitu. Gitu.
Hal itu dikarenakan napi koruptor dan narkotika yang tata laksana pembebasannya diatur lewat peraturan pemerintah itu tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan COVID-19 di lembaga pemasyarakatan. Lewat revisi itu, Yasona ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang.